Tahukah kamu di desa Ketangga, Lombok Timur ada pusaka selaparang yang berisi gambar surga, neraka dan Mekah. Pusaka itu berupa kain panjang yang disebut sabuk. Dikutip dari buku Khasanah Naskah Desa Ketangga terbitan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024, disebutkan bahwa sabuk atau kain panjang bergambar ini dibuat dari bahan semacam kain blako, dua helai, yang disambung berukuran panjang 11,43 meter dan lebar 43 meter. Panjang kain pertama 2,80 meter dan kain kedua panjangnya mencapai 8,56 meter. Naskah ditulis dengan huruf Arab dan bahasanya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Jawa. Adapun gambar-gambar yang terdapat pada naskah itu terdiri atas beberapa bagian objek, antara lain situasi dan denah di sekitar kota Mekkah dan Madinah, dan kota-kota lain di Arab, gambar tentang situasi hari kiamat, padang mahsyar, surga, dan neraka. Pada dasarnya naskah ini berisi tentang penciptaan surga dan neraka, perjalanan manusia dari lahir sampai akhirat. Barang siapa yang berbuat baik, maka ia akan mendapat surga, dan barang siapa yang beramal buruk, dia akan masuk ke dalam neraka. Sabuk ini diklaim sebagai peninggalan kerajaan Selaparang. Baru tahu ternyata dahulu ada kelompok di Praia yang disebut Belanda sebagai Harimau Mamelak. Foto ini adalah beberapa orang yang dikenal sebagai Harimau Mamelak. Mereka terdiri dari Lalu Eja, Haji Ali Dewa, dan Ocet Talib. Selain Lalu Eja, Haji Ali Dewa, dan Ocet Talib, ada satu nama lagi yang dari kelompok berbeda namun juga melakukan perlawanan terhadap Belanda, namanya Lalu Badil. Harimau Memelak ini adalah sebutan bagi mereka yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda di Praia pada September 1896 sampai dengan November 1897. Tempat persembunyian mereka ada di hutan pada wilayah Praia sebelah utara. Sebetulnya, para Harimau Memelak ini awalnya adalah orang yang berjuang bersama Belanda saat berperang melawan kerajaan Mataram Lombok. Karena tidak puas dengan kebijakan setelah Belanda berkuasa, mereka kemudian mengangkat senjata. Lalu Badil kemudian gugur di hutan Sundil pada November 1897. Sedangkan Haji Ali Dewa melanjutkan perjuangan namun akhirnya menyerah dan memilih berdamai dengan Belanda. Perbedaan ilmu tasawuf dan ilmu hikmah. Banyak yang mengira bahwa karomah dan kesaktian itu tasawuf. Banyak yang mengira bahwa orang yang sudah mengalami hal-hal gaib itu tasawuf. Banyak yang mengira bahwa ketika sudah bertemu para nabi, para wali, para leluhur itu tasawuf. Tasawuf tidak mengajarkan untuk sakti. Tasawuf tidak mengajarkan untuk masuk alam gaib. Tasawuf hanya mengajarkan bagaimana cara membersihkan hati. Tasawuf hanya mengajarkan bagaimana satu jiwa bisa kembali pada Allah. Tasawuf hanya mengajarkan kesadaran. Tasawuf tidak mengajarkan manusia yang natural menjadi supranatural. Karena tasawuf mentaati hukum alam, bukan untuk melanggarnya. Manusia yang natural akan tetap natural sesuai kodratnya. Kelebihan yang diperoleh manusia bukan olehnya mendapat karomah dari Allah. Tapi karena manusia itu dididik untuk masuk alam gaib, sehingga dia mendapat karomah. Sedangkan tasawuf akan mendidik manusia untuk iqra, memaknai satu kehidupan yang sedang dijalani agar terbukanya kesadaran Allah.